Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi ulum fid dharain amin. Bismillahirrahmanirrahim. Al-hadisu utawi hadis ar-rabi'u kang kaping 4 wal isruna lan 20 iku an Abi Dzarrin. Dan ceritakan saking sahabat Abi Dzarrin Al-Ghifari kang basa Ghifari radhiyallahu taala anhu. Anin Nabi dan ceritakan saking jeung Nabi sallallahu alaihi wasallam fima ing dalam barang yarwihi kang ngriwataken sapa kanjeng Nabi ing ma an rabbihi saking pangerane jeung Nabi azza wa jalla. Apa annahu tamasatuhune Allah iku qala dawuh sapa Allah. Ya ibadi ing dawuh ya ibadi he pira-pira kaula ingsun. Ini tamasatuhune ingsun iku haramtu ngaramaken sapa ingsun al-zulma ing zalim ala nafsi ing atase zat ingsun. Ala nafsi ing atase zat ingsun to ana awak ingsun. Wa ja'altuhu lan dadekaken sapa ingsun ing zalim bainakum ing dalam antarane sira kabeh muharraman ing den haramaken fala tadzalamu moko aja zalim sapa sira kabeh fala tadzalamu moko aja zalim sapa sira kabeh. Di hadis nomor 4 iki karito riwayatake dari sahabat Abi Dzarrin Al-Ghifari radhiyallahu taala anhu. Riwayatake dari Gusti Kanjeng Nabi Muhammad SAW dalam nerangaki perkara debu sekama Gusti Kanjeng Nabi Muhammad SAW ngriwayatake debu kadito nukil daripada debuna Allah Subhanahu wa taala. Jadi kadito adalah debuna Allah Subhanahu wa taala kira itu hadis qudsi. Hadis qudsi, jadi hadis qudsi karito debuna Allah saya riwayatake sareng Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bocah hadis qudsi karena karito esok cahki. Karena hadis qudsi karito debuna Allah Subhanahu wa taala. Hadis qudsi karito ki pada sareng Al-Qur'an, pada debuna Allah Subhanahu wa taala. Cuman bedana Nabi Al-Quran kan itu adalah mujizat, termasuk mujizat segama kaulah sahabat sebagai manusia sebagai umat Nabi Muhammad kan itu tetap menabi naku Al-Quran kan itu kudu dalam kebadan suci. Taulah naku Al-Quran mentandi wudu, tapi mon hajat kusi punten kapan-apa maka tandi wudu naku kapan-apa. Nega bedana antara hadis kusi sareng Al-Quran. Man Al-Quran kan bisa ibadah salat maca Al-Quran. Nabi salat maca hadis kursi tak oleh Pak. Man maca Al-Quran oleh kencer, Nabi maca hadis kursi punten. Tapi mau ngaji dan tone kan ngaji hadis kursi ki oleh kenceran. Jadi fitnah neka juga bicara hadis kursi sareng hadis kursi kanjeng Nabi kene ka Nabi hadis kursi neka hadis kursi kan itu menabi Al-Qur'an nggih menabi Al-Qur'an neka lafadznya dari Allah maknanya juga dari Allah. Tapi menabi hadis kursi punten menabi hadis kursi kan itu lafalnya kan hadis kursi kan itu hadis kursi kan itu maknanya daripada Allah tapi lafadznya daripada Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Al-Qur'an pun dan lafadz dan maknanya kan itu dari Allah Subhanahu wa taala. Mun hadis nabawi hadis Gusti Kanjeng Nabi punten mun hadis nabawi hadis Kanjeng Nabi neka tak kudu debu. Hadis kanjeng Nabi nika juga debu kanjeng Nabi nika hadis juga perbuatan kanjeng Nabi nika juga termasuk hadis. Nanti kanjeng Nabi nika Thomas itu nika salat bareng atas kendaraan. Nah nika juga termasuk hadis. Juga ketetapan daripada Gusti Kanjeng Nabi
sahabat Khalid bin Walid nika toman ada haiwan dok. Nah, nika Gusti Kanjeng Nabi ngetek lah nika juga termasuk hadis. Allah Subhanahu wa taala ada dalam hadis qudsi ya ibadi. He tangkabula. Kalau sampai itu adalah hamba-Nya Allah, kabulana Allah. Saya maksud saya jawabun neka sarang Allah neka bener kun karo manusia, tapi jami lain. Jika itu jin bener manusia. Jin manusia juga termasuk khitaben kelaban jabu kan itu. Jadi kalau sampai sebagai manusia juga jin juga norok jabuan kan itu. Allah Subhanahu wa taala jabuh takabula tang hamba inni haramtu zulma ala nafsi. Engkau ngaramaki zalim, kezalim dia tang abad. Jadi Allah ngaramaki dia abad tibine ka zalim, Pak. Makanya zalim kan itu termasuk dosa raja, Pak. Sampai Allah tibi kan itu ngaramaki zalim nika deka abad. Zalim secara bahasa artinya jika itu wat usyai fi ghairi mahallihi. Zalim ini secara bahasa jika itu adalah napa? Nyabe bareng beneling kenengan. Ini kan zalim nih. Nyabe apa se beneling kenengan ini kan zalim. Contoh aja songkok sabuk neng napa? Neng soko misalnya ini kan zalim nih. Atau embi sampai dalam buku lah, dolim benarkan dengan ya. Pokoknya barang saya benarkan dengan ya, dolim secara bahasa. Dolim secara syar'an akibat itu apa? Montut bareng orang, benehan montut, benehan yang kui. Nah, nega dolim secara syariat. Lalu dua nega dolim secara bahasa. Sarang zalim secara syariat neka mohal kakui Allah Subhanahu wa taala. Jadi Allah zalim neka mohal tak mungkin Allah zalim neka. Karena apa? Karena napa baik itu adalah kedunia Allah Subhanahu wa taala. Napa baik sebenarnya neka adalah kedunia Allah Subhanahu wa taala. Kalau sepadan neka itu cuma ngejem, Pak. Sedurunge neka adalah kedunia Allah Subhanahu wa taala. Nyabe kau sampai jeung andin Allah. Napa boy? Sabar, compok, mobil, anak. Sedaya kedunia Allah Subhanahu wa taala. Makanya mun bade keluarga kau sampai jeung saya mati misalnya. Napa? Surah ngucap napa? Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Inna lillahi kau sampai jeung itu lillahi kedunia Allah. Wa inna ilaihi rajiun. Kalau sampai itu bakal beli dekat Allah Subhanahu wa taala. Jadi membuat orang sakit misalnya, orang kecelakaan misalnya, terus Allah zalim punten, Pak. Jangan mereka sedih jadi ke dunia Allah. Nyabe kalau sampai ke dunia Allah. Nah, kalau sampai sadar bahwasanya napa luwe kan itu ke dunia Allah, maka kalau sampai misalnya tiga lagi orang tua, tiga lagi anak, tiga lagi bine. Mereka sampai sadar, tak kira susah, Pak. Jangan ke dunia Allah. Misal, alhamdulillah macam mana selama sedaja. Misal sampai nanti bareng elang, susah kan? Deklarasi Pak jangan kabine ke dunia Allah Subhanahu wa taala. Cuman ente mentong contoh. Misal pacaran begula yang jamin bareng begula. Jamin sepeda motor, jamin mereka. Aku hilu sehari dua hari. Oleh dua hari gue bodut. Masa sampai sopek ah? Cerita di sampai nadin gula. Dia paden. Kau sampai sesuatu adalah kedunia Allah Subhanahu wa taala. Nanti Allah modut nyabana orang ini kan benar zalim. Nakar setuju kan itu kedunia Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala jawab dalam Al-Qur'an innallaha la yazlimun nasa syai'a. Jadi Allah nak tak zalim sekone beda manusia tak zalim, Pak. Karena nak setuju dengan itu kedunia Allah Subhanahu wa taala. Innallaha la yazlimu mithqala dzarratin. Allah nak tak zalim sekone bae bunten tak zalim.
Karena Allah kada itu tak mungkin zalim. Karena lekar sedaya itu adalah gaduna Allah Subhanahu wa taala. Allah ngaramaki di abad tibi zalim. Wa ja'altuhu bainakum muharrama. Ben Allah netiaki zalim kali to haramaki dek kaula sampai jenengan. Kaula sampai jenengan juga tak oleh zalim Pak. Haram dosa raja. Nabi kaula sampai segitu ngelakonin kedzaliman. Nah, tapi zalim serajan ya kah, saya paling rajin ya kah adalah asyirku, syirik, musyrik. Dekat Allah itu adalah zalim saya paling rajin. Nabi baca dengan misalnya aja meyober misalnya ki odi yober, hak zalim nih kah. Nabi sampai nokol orang zalim, Nabi sampai ngecok bareng orang zalim, dosa nih kah. Tapi zalim dosa saya paling raja, kira itu musyrik dekat ngersana Allah Subhanahu wa taala. Naka beda tebunuku sekajeng Nabi seneka. Atadruna man al muflis. Kajeng Nabi taman tebusan. Apakah kita tahu siapa orang yang muflis nih? Muflis neka bangkrut Pak. Orang saya bangkrut. Kajeng Nabi taman tebu para sahabat. Apakah kita tahu siapa orang yang muflisnya? Maka para sahabat matur, napa orang muflis nika anu kajeng Nabi? Menabi kaula sareng sahabat saya lain tandi panapa? Tandi dunya, tandi PC, tandi sahabat, tandi napa neka orang saya bangkrut nika, saya muflis nika. Maka kajeng Nabi adabu, oh bener jadi muflis ya. Coba kajeng Nabi al muflis min ummati. Orang saya bangkrut daripada tang umat, iya jadi ya. Orang ku aku sedeteng neng hari kiamat. Neng hari kiamat orang kan datang ngebekerjana sholat, datang ngebekerjana zakat, datang ngebekerjana pasah, datang ngebekerjana ngaji, datang ngebekerjana sodako. Banyak amal ibadah mereka itu. Ma ada surga apa ada hari kiamat ngebekerjana sholat, ahli pasah, ahli berjamaah, ahli ngaji, ahli tarhol, banyak kejarnya ngebekerjana secek banyak. Tapi wayati waqad syatama hada. Tapi walaupun orang kan itu ahli sholat, ahli berjamaah, ahli ngaji, ahli pasah, ahli sodako, ahli banyak kelakuan kebagusan. Tapi orang ada itu toman dolim, toman mesoen orang, toman ngocain orang, toman memfitnah orang, toman mengadu domba orang. Aja toh ada imat di CS nih kan, kalau keren kan, saya ngadu domba, memfitnah habaib, lain kan, pokok syatana ada, wakot ada, nuduh orang itu ngelakonin zina, orang itu ngecok, padahal tak ngecok itu ngecok. Wa kalama hada benakan harta bendana orang, adin orang ekakan ekecok. Wasafataha wasakat dama hada benapa? Nokol orang, nyucu orang sampai keluar darah, matain orang, nokol orang. Maka ada damah dan tanda. Fayu'tu hada min hasanatihi. Maka orang sedolim nih Pak. Orang sedolim nih saya kejar banyak, saya ahli sholat, saya ahli pasah, saya ahli sodako. Kejar orang nih Pak epondut Pak. Bi Allah aku neng hari kiamat ka epondut. Bagi orang dekat sedolim nih Kak. Bagi orang dekat sedolim nih Kak. Cuma gue imat makin kan. Imat pun ahli ibadah, ahli sholat, kerjanya imat kayak begitu kahabat ini Pak. Mula tanda kerjanya, dusana orang saya dolimin, saya fitnah, saya kocak ini kah, podut bagi de orang saya dolim ini kah. Loh, bahaya tak bangkrut dalam apa? Kefokusnya ada pas dusana orang saya dolim ini kah, begitu kah orang saya dolim ini kah. Bangkrut sarah Pak orang-orang sedolim nih kan. Makanya jangan main dengan dolim nih kan. Bahaya dolim nih kan.
Begitulah tada kebagusnya bagi dekat orang saya dolim, pas orang saya dolim tulisan bagi orang dekat mereka langsung ceburaki dekat neraka Allah Subhanahu wa taala. Jangan main dek dolim dekat bahaya fala tazalamu jangan Allah maka ajak dolim kaki kepi ajak dolim tak oleh dolim dek orang lain dekat orang saya dolim kat itu aku kisos orang saya dolim kat itu kisos tergantung daripada rajinnya dolim dekat orang saya dolimin kan itu. Tapi yang dolim ni apa? Takut dulu kalau orang dolim ni apa? Dolim ni takut dulu cain orang punten. Doa kita dekat orang saya dolim kan termasuk dolim. Menabi pada orang dolim. Doa kita bisa apa? Matur kaki rajin umur. Termasuk dolim ni apa? Misalnya beda orang saya dukung di imat nih, termasuk dolim nih. Adu aki dekat imat nih, termasuk dolim nih, karena imatnya kan kelakuannya dolim dekat para habaib natu dekat umat Islam. Jadi adu aki dekat orang yang dolim dekat adalah dolim. Mereka pada nabi orang kali itu senang ngelakonin kemaksiatan badan yang bumeh. Orang saya adu aki dekat orang saya dolim dekat padanya senang maksiat dekat Allah badan yang atas bumi kan itu. Bada coba kajian Nabi naika az-zulumatu wa a'waluhum finnar. Orang-orang saya dolim dekat Pak, orang-orang saya adukung dekat kezaliman, dekat aku ada masuk dekat neraka Pak. 11-12. Orang saya dolim dekat masuk neraka, orang saya adukung seabila seadua lagi neka juga pelebu deka neraka Allah Subhanahu wa taala. Naudzubillah min dzalik. Ku aku dengar kiamat deka Pak pada orang selok-olokan dengar kiamat deka. Aina dzulumatu wa asya'udz dzulumat. Kema orang-orang sedolim dan orang-orang saya pengikut orang sedolim, saya adukung orang-orang sedolim ni. Saya nolongan dekat orang-orang sedolim ni. Dan tempat perbudak neraka Pak jangan main bahaya zalim ni kan tak kena kebaik mainan zalim ni kan. Juga seterusnya jabunnya Gusti Allah pada dalam hadis kursi ya ibadi he pira-pira kaula ingsun kullukum utawi sekabehane sira kabeh kulukum utawi sakabehane sira kabeh iku dolun wong kang kesasar ilaman angin wong hadaituhu kang paring hidayah sapa ingsun ing man fastahduni mongko njalu pituduh sapa sira kabeh ing ingsun fastahduni mongko njalu pituduh sapa sira kabeh ing ingsun japan Allah ya ibadihi tangkabulah hitang hamba kakek kafirnya adalah dolun orang yang kesasar orang yang tersesat orang yang lupa dekat syariat Allah Subhanahu wa taala orang yang nigelaki syariat tak sholat tak pasah bentak teman zikir dekat Allah tak teman ibadah dekat Allah illa man hadaitahu kecuali orang saya beri hidayah sareng Allah Subhanahu wa taala. Nah baru orang saya beri hidayah, orang saya ahli ibadah dekat Allah, orang yang saya selalu adzikir dekat Allah, orang yang saya ngelaksanakan syariat Allah lah mereka adalah orang saya beri hidayah sareng Allah Subhanahu wa taala. Nah mereka orang saya tak kesasar, orang saya oleh hidayah. Fastahduni maka minta kakek tapi hidayah dekat Allah Subhanahu wa taala ahdikum mongko paring hidayah sapa ingsun ing sira kabeh ahdikum mongko paring hidayah sapa ingsun ing sira kabeh kalau sapa jenenge Pak sareng Allah nika pakon
selalu minta hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Sop aja kalau sepasi kali itu jadi orang yang selamat, jadi orang yang selalu ngelakonin syariat-syariat Allah, ibadah semangat, adzikir semangat, sehingga kalau sepasien tak tersesat, sehingga kalau sepasien kan jadi orang yang selamat pada dunia ngatus di alam akhirat. Sampun Pak. Kalau sepasien kan setiap hari mereka ampun lah minta hidayah dari Allah Pak. Kalau sepasien Nabi sholat kasa ihdinas siratal mustaqim, dan kami minta hidayah ya Allah. Para ini hidayah kula ya Allah, tuturaki kula ya Allah dak jalan saya bener. Tapi apa? Kalau sepasien ki ampo maksiat, ki ampo lupa dekat Allah, ki ampo maksiat, ki ampo malas adzikir dekat Allah. Karena sholat kalau sepasien itu tak khusyuk, sholat kalau sepasien itu tak bener, tak ikhlas. Mau sholat kalau sepasien bener Pak, tak lupa dekat Allah, maka kalau sepasien itu terus oleh hidayah dari ngersana Allah Subhanahu wa taala. Mau sholat kalau sepasien bener Pak, maka inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Sholatnya kamu bener Pak, mau tepat sholat, syarat rukunnya khusyuk, bersunat-sunat yang ku, tata keramana yang ku, maka sholatnya kan nyebabaki kalau sepasien itu Pak bisa nyawan dekat apa selarang sana Allah Subhanahu wa taala, bisa nyawan dekat kemungkaran. Inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Juga yang sholat subuh kalau sepasien dengan Nabi doa sholat kunut dermah, doa kunut dermah, Allah mahdina fiman hadait, minta hidayah kalau sepasien Pak. Nah kalau sepasien dengan syariat aki soro pebanyak minta hidayah dekat ngersana Allah Subhanahu wa taala. Sop aja kalau sepasien kali itu jadi orang selamat berjah pada dunia ngatas dekat alam akhirat. Maka sholatnya kan tetap Pak sop aja kalau sepasien kali itu jadi orang yang bongku oleh hidayah dari ngersana Allah Subhanahu wa taala. Hajak kalau sepasien gelem ngaji itu nih Pak, berarti kalau sepasien oleh hidayah dari Allah. Pancen gelem sholat berjamaah, pancen gelem hadir pada acara menakiban, hadir hall, hadir pengajian, mereka oleh hidayah. Mohon hidayah sampean bener Pak, maka pada orang saya ngocak ngancam derma pakun sampean hadir kan berarti hidayah ongkuan dari ngersana Allah Subhanahu wa taala. Mun sampean terpengaruh pada orang ngocak anu apa ngaji, anu apa manakipun, anu apa serakalan, anu apa kakek noro entar hol, pas sampean noro ten, oh berarti hidayahnya tak ongkuan Pak. Hidayahnya berarti tak ongkuan. Maka dikali itu sop aja kalau sepasien kali itu terus tetap dalam petoduna Allah, terus pecahkan ngaji, pecahkan hadir hall, pecahkan manakipan semangat berjamaah ibadah, terus minta hidayah dengan ngersana Allah Subhanahu wa taala. Seterusnya debun Allah ya ibadi, hei pira-pira kaula ingsun, kullukum utawi sekabehane sira kabeh iku jaiun wong kang luwe, iku jaiun wong kang luwe ilaman angin wong atamtuhu kang paring mangan sapa ingsun ing man, atamtuhu kang paring mangan sapa ingsun ing man, fastab'imuni moko njalu omangan sapa sira kabeh ing ingsun, utaimkum moko paring mangan sapa ingsun ing sira kabeh, utimkum moko paring mangan sapa ingsun ing sira kabeh. Jawaban Allah, ya ibadihe sekabehane tang kabula tang hamba kabeh, kullukum jaiun, kaki kabeh adalah orang yang lapar.
Nyata na guna orang desa pun dalam keadaan lapar pak mau tak beri dan sarang Allah Subhanahu wa taala. Orang kali itu bisa deer mereka karena oleh pepareng dari Allah. Beri dan sarang Allah Subhanahu wa taala. Maka dari kak itu ucapan Allah fastat imuni ut'imkum, maka dari dia kakek minta akan ndak seko. Maka engkau bakal beri deer, maka kok bakal beri ngakan ndak kakek kapi. Jadi artinya pak, kau disampaikan kali itu pak, bi Allah neka epakon soro mentah deka ngersana Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang neka pak nyata saupun kata dalam keadaan lapar umpama tak beri deer sareng Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Karena saupun sedajan makhluk neka adalah lamil kalahum fil haqiqah. Hakikatnya nyata orang neka tak dipana apa pak? Sedajan kan itu adalah keduna Allah Subhanahu wa taala. Di gudang-gudang rezeki kan itu adalah dalam kebiasaan Allah Subhanahu wa taala. Jadi siapa orang neka sebisa ngakan neka adalah neka pemberian daripada Allah Subhanahu wa taala. Nanti orang neka pak pasti ejamin pun sareng Allah pak. Napa be manusia, napa be hayawan seacil neka pun ejamin sareng Allah pasti ngakan. Rezekina pun ejamin sareng Allah Subhanahu wa taala. Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha. Sedaya ini jamin pak rezekinya neka. Tak bisa orang ngocok wong kore benar dari Allah, tak bisa pak. Makhluk tadi apa? Sedaya neka adalah pepareng daripada ngersana Allah Subhanahu wa taala. Maka dia itu fastab imuni kakek minta kakek dengko. Minta dengko ngakan. Maka engkau bakal abri deun dak kakek kabeh. Artinya apa? Mon kalau sepasang kali itu gelem mentah deka Allah, mentah deeren, mentah sogi, mentah nyaman, maka Allah bakal apareng gempang sebab-sebab hasilnya sedaya kan itu. Mentah deeren akhirnya Allah paling gempang nyari deeren, rezeki beri banyak. Menibas dengan mentah sogi maka bakal beri rezeki sebanyak dari ngersana Allah Subhanahu wa ta'ala. Innallaha huwarrazzaqu dzul quwwatil matin. Jadi terus males pak minta ke Allah. Banyak minta ke Allah tak kira tak beri pak. Allah mereka belas tak medit nggak kalau sampai senengan. Ulama kan itu ada bu sebagian orang mereka terkadang pak dari belas pangeran ki. Mereka beri rezeki mereka tanpa sebab pak. Moro-moro beri rezeki. Aja beda cerita Allah Subhanahu wa taala kak dito toman nyoro dekat Nabi Musa alaihissalam sorono kol boto beda boto bi Allah pokon tokol Nabi Musa. Tokol saya Nabi Musa sering tekan. Tokol boto neka. Bener pak. Ternyata yang dalam boto saya bener neka beda boto boleh. Beda boto boleh. Tokol boleh. Tokol boleh boto neka. Des pecah. Ternyata beda boto boleh kena boleh. Soro tokol boleh pak. Tokol boleh. Ternyata yang dalam boto neka pak beda olah pak. Olah kena lah jejel. Bayang aki. Jadi kamu deer olah neka. Odik beda dalam boto. Lah neka. Jadi napa we neka la jamin rezeki sareng Allah Subhanahu wa taala. Maka dekat itu orang saya kenal dekat Allah para ulama neka, para belin neka tak nengalen dekat perantaran rezeki. Tak nengalen dekat perantaran rezeki. Tapi saya tanggalin Allah Subhanahu wa taala saya paring rezeki. Mau kuasa pasti kan punten nengalen. Ada orang datang merik sampean obong misalnya 1 juta, sampai nengalen. Engkau beri jeriya rezeki. Lamun orang raja, orang beli ulama ini tak nengalen apa?
rezeki nega sedetong dari serabe ada dari Allah. Macam nega punten nengalen saya rasa beri sampean perantaran saya beri sampean. Mau sampai soki misalnya engkau soki oleh nelakoria disebut lako. Man para ulama orang raja punten saya tengalen saya paling rezeki Allah Subhanahu wa taala. Mon orang kudu nega terhalang daripada saya batin, saya taku saya dohir to. Tapi mon orang saya kenal dekat Allah punten Pak. Saya tengalen adalah saya batin. Kigat itu Allah Subhanahu wa taala. Makanya ambuan sama cek nengalen rezeki nah, tapi tengalen saya rasa paling rezeki. Maka mula seneka maka pancen vokal punya asyukur dekat sana Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya pancen dengan semangat ibadah asyukur dekat Allah, akhirnya tambah parengan banyak rezeki sareng sana Allah Subhanahu wa taala. La in syakartum la azidannakum. Pancen asyukur tambahan rezeki sareng Allah. Mun pancen dengan beri rezeki tak nengalen Allah separing rezeki, maka tak syukur sampai. Engkau syukur oleh lakon. Benar karena Allah. Lah akhir tak syukur sampai. Wala in kafartum inna azabi lasyadid. Tapi mun pancen tak syukur, maka bekal parengan azab sareng Allah, Pak. Maka dekat itu pancen mun rezekine katengalen. Siapa sebaik rezeki? Allah Subhanahu wa taala. Ada buaki sebagian ulama mereka toman tanya aki. Min aina takul? Pancen mereka dari kamar. Maka jawab sareng ulama mereka. Dari apa? Isyarah dekat colon mereka. Maka tanya aki boleh. Tapi orang tahu. Tapi orang tahu ngakan dia pakai colok. Maka jawab sareng ulama mereka. Zat seletiaki kilingna tabu dia. Aja ngerem tepung, nah kerem deren segebe giling. Artinya nak jamin bi Allah, Pak. Deren itu pasti jamin bi Allah. Nah, maka dia itu acara tak akibat orang ahli ibadah, orang ahli ibadah mereka pas itikaf badan dalam masjid. Nah, orang ini kan ibadah Pak, walam yakun lahu ma'lumat andi pada apa Pak? Sedang lakon ibadah pada dalam masjid itikaf. Nah, maka mari baca imam mengocak ada orang mereka, ada orang ahli ibadah seitikaf mereka. Umpama kakek je kelem laku, maka kakeknya lebih bagus daripada itikaf ini. Omong kakek kelem laku lebih bagus, lebih utama. Imam mengocak seneka. Maka bi orang ahli ibadah tak jawab Pak, ngetek, tak jawab. Sampai ibadah boleh sareng imam mereka. Umpama kakek kelem laku, maka kakeknya lebih bagus, lebih utama daripada itikaf di masjid dia. Sampai 2 kali ngocak seneka. Pakun tak jawab Pak. Ngocak boleh saya terakhir. Ngocak boleh. Neng pikir masjidnya pada orang Yahudi. Lah orang Yahudi aja ajamin dak seko. Setiap hari aja meri roti dak seko. Tebusnya ka imam mereka. Maka jawab orang salibad. Monda iya. Apa maka kakek jadi imam. Ambu jadi imam kakek. Aja lebih bagus ke kakek. Seneka Pak. Apa lebih utama kakeknya ngutama aki jamin daripada orang Yahudi daripada jamin daripada Allah, daripada jaminan Allah. Maksudnya Pak. Hebat orang ahli ibadah. Oh berarti kakeknya ambu aja jadi imam atau jadi imam ke. Mek jadi kakeknya lebih percaya jaminan orang Yahudi daripada jaminan Allah. Kan bener, mau orang Yahudi mati. Apa sih jaminan? Jangan setuju mereka peparing daripada ngersana Allah Subhanahu wa taala. Juga ada buaki pada cerita mereka Abu Yazid mereka orang raja Abu Yazid ya Pak. Toman sholat badan yang budine imam, badestung masjid makmum dekat imam.
Begitu mare salam Pak, imamnya ke pas ngocak dekat Abu Yazid nih kak. Ya Abu Yazid, engkau renekku kakeknya tadi kelakuan Abu Yazid. Dari di mana kakek ngakan aja. Tebusnya ke imam nih kak. Maka Abu Yazid tebusnya kak. Sabar dulu ya. Engkau asolat tak boleh. Padahal ada sholat kan Pak, berjamaah ada imam nih kak. Karena imamnya tanya nggak ya Abu Yazid, kakek ngakan jadi diri di mana? Berarti karena tak percaya ke Allah Pak. Karena Abu Yazid nanti kelakuan, maka Abu Yazid musneka biar tidak sabar ya, engkau ki asolat tak boleh, engkau asolat tak boleh, engkau tak sah sholat berjamaah ada kakeknya. Tebusnya Abu Yazid karena kakeknya lah ragu, karena kakeknya lah mamang ragu rezeki makhluk ya, bahwasanya tak oleh sholat bedeneng budina atau makmum deka orang sekama orang kita kenal deka Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sholat boleh Pak, karena ya ke makmum mereka tak kenal deka Allah. Ngucap senekan kan, jadi dia makan. Nah makanya kau seperti kau tuh sadar, kau tuh enggak. Napa boy itu adalah pepareng daripada ngersana Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya syukur, alhamdulillah. Mau rezeki banyak syukuran rezeki negara kebe sodako dekat orang yang mutuaki sodako dekat pondok sodako dekat masjid sodako dekat orang-orang yang mutuaki orang-orang fakir miskin syukuran Pak syukuran tak kau tu baca alhamdulillah pun dan kau tu meri Pak kau tu apa reng kalau syukur tu alhamdulillah mak nyaman sampai ni ya. Okay. Juga bercerita nih kak, bercerita beda orang mereka banyak keluarga nih pak, beda orang mereka banyak keluarga, anak banyak, kawan yang bina itu nggak dua deh, pokoknya banyak keluarga nih kan, banyak keluarga nah, maka orang tadi itu ropek rezeki nih pak. Jadi olehnya lakon kata nyokopen ke nafakoin anak binen kan dari banyakan keluarga mungkin anak banyak beda tretan beda eman beda bapaan seneka maka akhirnya putus asa orang ini kan aduh engkau tak mampu kok biaya tentang keluarga ya terus kok buru bela kok lah nyegek kok lah tidak kita tang keluarga ya tak sanggup kok empon lah berusaha niat nyegek dari nega pun melarikan diri mengget akhirnya pas beda orang aparak ada orang neka pak aparak ada orang neka pas ngocak engkau nyewa aben kakek gelem kakek laku dengko soro laku ayo laku dengko kelakuan kakek gampang kakek cuman ngenomen tang manok sehingga sekiranya tang manoknya tak arjeng pokoknya montang manok tak arjeng kakek kok evajer searen kok evajer sedinar itu aja pak oh iya siap udah alhamdulillah berarti udah cukup kok gawe melenceng tang keluarga empon belen wes Arya somora Arya tembena Arya manon wes lakon kakek cuma ngenomen tang manor ya sop aja tang manor ya tak arjeng sop aja seger tak arjeng empon ya nomen pak terus pak benar ya nomen ternyata manor ini kan tak gelem seger pak ke arjeng boy manor ini kan aja pun orang ini kan bah dia orang mana ya manor ya tak gelem seger boy arjeng terus tak remare badan tang tugasnya soal berinya manor ya supaya sekiranya manor ya tak arjeng pas manor ya arjeng terus dia orang ya sompok pak aduh tak bejer nih kok bitang bos ya empon akhirnya orang yang saya beri kelakuan kalian kan datang apa mungkin dia orang mana kah
mau sampai tak gelem seger ya kak. Ki arjung terus tak remare nih kak, tak sanggup bila tak bisa nih kak. Maka akhirnya orang gila nih kasih mari kelakuannya kak ngocak pak ada orang nih kak. Saugun engkau dia bana manusia gue. Saugun engkau dia malaikat. Seeso bi Allah Subhanahu Wa Taala soro beri pelajaran dek kaki. Supaya kaki dia tahu bahwasanya kaki dia saugun lemah. Tak mampu kaki dia, lemah kaki dia, tak mampu, tak bisa kaki apa dermacaran tak manot dia supaya tak arjeng walaupun lebih ngenom bunyian kata apa, tak bisa kaki. Karena apa? Karena kaki tak bisa, tak mampu kaki dia meri apa nafkah dek keluarga kaki itu gila jadinya. Mun kakek dibi andi anggapan kakek saya bisa beri mekenyang, saya beri nafkah dan anak binen kakek. Ibadah diberi ya, kita bisa mekenyang tak manok di supaya tak arjen tak bisa. Tadi kemampuan kakek lemah. Karena saya bisa maelang arjen manok aja Allah Subhanahu Wa Taala. Saya bisa beri ngakan dan keluarga kakek sebelumnya aja Allah Subhanahu Wa Taala. Maka dari dia kakek setiap kudu sadar wes lah beli dek keluarga kakek laku sebagaimana mestinya. Seperti kakek andi anggapan bahwasanya saya meringatkan Allah Subhanahu Wa Taala bener kakek kelabun dia kakek deki oleh lakunya akhirnya beri cukup bi Allah. Akhirnya kakek bisa abdi ngakan dek keluarga kakek sebenarnya aja. Dengan neka pak. Mau kau seperti dengan nengalen bahwasanya kau seperti bisa sukses karena lakon sampai bahwa tak abid sampai pak. Tak abid bujur sampai pak. Engki. Makanya kau tuh sadar. Menabi kau seperti jadi orang sukses. Kesuksesan mereka adalah peparing daripada ngarsana Allah Subhanahu Wa Taala. Sampai mau laku niat kok mesogi laku deh, kelihatan tak sogi sampai, tak sogi sampai. Pun sampai sepenting laku niat ibadah. Saya mesogi ini kebenar kelakuan pak. Saya mesogi ini kan adalah Allah Subhanahu Wa Taala. Saya berbagi kau sepanjang sukses ini kan benar kelakuan pak. Tapi Allah Subhanahu Wa Taala mana bisa nanti kancah saya berbagi panjang sukses ini kan benar kancah sampai saya berbagi sukses pak. Tapi Allah Subhanahu Wa Taala lebat kancana pancen enggak itu. Pancen beri soki ini kan Allah sing mari soki lebat kelakuan. Bener kelakuan sing soki pak. Mau sampean nyari soki kelakuan tak bisa soki sampean. Mau sampai kalau sukses, kudu laku mau sukses, tak bisa sukses sampean. Sepenting sampean ibadah dekat Allah Subhanahu Wa Taala laku niat nyari rezeki Allah Subhanahu Wa Taala minta soki dekat ngasana Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau pemikiran saya nggak neka insya Allah kalau sepanjang paling sukses paling gampang rezeki paling soki sareng Allah Subhanahu Wa Taala. Neka beda hadis jawaban dulu kejeng Nabi kejeng Nabi sapana orang semecah kilaku bensuri maca Allahumma anta khalaqtani wa anta tahdini wa anta tut'imuni wa anta tasqini wa anta tumituni wa anta tuhyini. Maka kalau seperti Nabi minta dekat Allah maka bakal parengen sareng Allah Subhanahu Wa Taala. Nah neka hadis kata ki beda terus nah insyaallah terus lagi pengajian saya bakal datang malam muka kalau sepanjang bisa ngamalaki ilmu saya terima beda makin kaya itu sehingga kalau sepanjang dengan kadi itu teti orang saya selamat saya bercerah beda dunia ngatos dek alam akhirat amin ya rabbal alamin al-fatihah.